Mia, Selamat sore Ibu Tami. apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah baik, tapi ada hal yang sedikit mengganjal nih Bu. Maka dari itu, sore ini saya berniat untuk berbincang dengan Ibu Tami. Oh begitu, oke. Jadi dari perbincangan kita sore ini, apa nih yang Bu Mia harapkan dari percakapan kita sore hari ini? Saya berharap sih bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terus berlarut Bu di sekolah kita ini. Hmm, Mengenai tempat makan dan minum, anak-anak yang sering ditaruh sembarangan setelah mereka gunakan. hmm, Padahal sebelumnya anak-anak diharuskan membawa tempat bekal dan minum. hmm, Semakin ke sini, semakin sedikit yang membawa peralatan itu. Namun kami menyediakan alat makan tersebut seperti piring, hmm, mangkok, dan gelas di kantin. Tapi sayangnya setelah mereka makan, mereka menaruh seenaknya. Ada yang di laci meja, ada yang ditaruh di atas meja atau di kolong meja. hmm, Seperti itu, Bu Tani. gitu. Jadi anak-anak nih kayak sudah berkurang gitu ya, tidak membawa bekal, tidak membawa kotak bekal, terus sekalipun dipinjamkan oleh pihak kantin ternyata naruhnya sembarangan gitu ya Bu Mia ya. Iya, betul, Ibu. Nah, kira-kira nih Bu Mia udah menyelusuri belum sih apa sih penyebab dari masalah tersebut gitu? Kalau yang saya lihat sih mereka memang malas untuk mengembalikan bekas makan dan minumnya. Akhirnya mereka tinggal di tempat yang terakhir mereka tempati gitu. Kadang karena terburu-buru, karena malas. Seperti itu, Ibu. Gitu. Tapi kalau dari pengamatan nih yang sudah Bu Mia lakukan, mengapa sih mereka tuh nggak mau gitu naruh ke tempatnya lagi atau mengembalikan dari piring, sendok yang sudah mereka pakai ke tempatnya lagi tuh kira-kira kenapa? Yang sebelumnya Bu karena rasa malas dan mereka tuh belum ada rasa tanggung jawab. Mm-mm, Karena kan mereka merasa itu bukan barang saya mm-mm. gitu. Gitu. Jadi memang rasa tanggung jawabnya masih kurang ya. Nah, kira-kira kondisi yang Bu Mia inginkan itu seperti apa sih? Kondisi idealnya itu yang Bu Mia impikan itu seperti apa? Kalau saya sih maunya mereka itu bertanggung jawab. Jadi Mm-mm. bekas makan dan minumnya bisa mereka kembalikan setidaknya di depan kelas. Gitu, walaupun tidak ditaruh di kantin, bisa juga taruh di depan kelas aja karena kan petugas kantin nanti akan mengambil bekas makan mereka. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kondisinya Bu Mia pengennya mereka tertib, mengembalikan ataupun minimal disimpan di luar kelas gitu ya agar mudah diambil Hmm. oleh petugas kebersihan. Oke, untuk mencapai kondisi ideal nih yang sudah Bu Mia sebutkan tadi, kira-kira apa yang akan Bu Mia lakukan? Kalau pertama mungkin saya akan mencoba, bukan mencoba, sudah mencoba sih mengingatkan mereka Mm-mm. untuk menaruh alat-alat bekas makannya di depan kelas atau dikembalikan ke kantin. Mm-mm. Terus yang kedua, saya mencoba untuk cek kondisi kelas, cek laci mereka, dan apabila masih ada peralatan makan yang tertinggal, mereka harus mengembalikannya ke kantin. Mm, Sebagai, ya, itu. Oke, jadi itu rencana yang akan Bu Mia lakukan ya. Nah, untuk rencana yang pertama, tadi kan Bu Mia menyebutkan ada dua rencana ya, betul? Nah, untuk Betul, rencana yang Ibu. pertama, bagaimana nih rencana ini bisa berjalan? Alurnya itu seperti apa? Kalau yang pertama saya coba dengan pengeras suara. Jadi setelah istirahat saya akan mengingatkan mereka melalui pengeras suara yang terhubung ke kelas mereka masing-masing untuk Hmm, mengembalikan peralatan makan dan minum ke kantin. Seperti hmm. itu. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, kalau untuk rencana yang kedua, bagaimana nih alur yang sudah dibuat oleh Bu Mia seperti apa? Kalau yang kedua,
saya akan tadi ke kelas mereka, Hmm. tapi itu untuk pelajaran saya saja. Nah, atau lainnya saya bisa keliling, Bu. Jadi setelah saya dengan pengeras suara, saya bisa keliling ke kelas-kelas mereka nih sambil mengingatkan, sambil mengecek secara langsung. Hmm. Seperti itu. Oke, jadi dari rencana yang sudah Bumia sebutkan tadi, yang pertama melalui pengeras suara diingatkan, yang kedua terjun langsung gitu ya ke lapangan untuk mengecek secara langsung. Dari penjabaran itu kira-kira berapa rating keberhasilan yang Bumi harapkan? Kira-kira skalanya berapa nih, dari 1 sampai 10 keberhasilannya berapa? Harapan saya sih maunya 10, Bu. Hmm. Tapi saya menyadari kondisi anak-anak yang sekarang itu masih ada di skala 2 untuk tanggung jawab. Jadi menurut saya kalau udah dapat skala 7,5 tuh udah alhamdulillah banget gitu, Bu, untuk berarti saya berhasil membangun tanggung jawab mereka, khususnya untuk mengembalikan peralatan makan dan minum yang mereka gunakan. Hmm. Oke, nah dari rencana ini nih, ada nggak pihak lain atau adakah dukungan dari pihak lain yang ibu butuhkan nih untuk menjalankan rencana ini? Dukungan tuh pasti kan butuh banyak banget dari segala pihak. Kita harus kerjasama ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, untuk mencapai 7,5 tuh saya nggak bisa bekerja sendiri. Mm-mm. Jadi saya membutuhkan dukungan dari yang pastinya eh, guru piket, wali kelas untuk yang paling support untuk mengingatkan mereka dan memantau mereka. Juga warga sekolah lainnya. Seperti itu, Ibu. Oh, oke, itu dukungan yang Bumia butuhkan ya. Nah, kira-kira nih, ketika nanti Bumia sedang menjalankan rencana, ada nggak hambatan yang akan Bumia temui nantinya dalam menjalankan rencana tersebut? Kalau hambatan utama melihat dari rencana-rencana saya, yang pasti sih waktu, Bu. Yang pertama itu Hmm. waktu, dan yang kedua itu ada komitmen Hmm. gitu. Karena menjalankan rencana yang saya jabarkan sebelumnya kan pasti makan waktu yang lama ya, Bu ya. Hmm. Terus juga kemungkinan besar akan telat masuk kelas karena saya kan harus keliling nih, Hmm. mengecek eh, ke kelas masing-masing. Terus komitmen, kalau misalnya saya kerja sendirian, kemungkinan besar kegagalannya akan lebih tinggi. Hmm. Jadi pembiasaannya tidak akan berjalan. Gitu. Oke, itu hambatannya ya. Jadi hambatannya ada di waktu dan juga komitmen. Nah, sekarang gimana nih? Bagaimana caranya nih Bu Mia untuk mengatasi hambatan yang kira-kira akan terjadi nih di waktu dan komitmen tersebut? Mungkin kalau waktu saya harus belajar, Bu, belajar untuk mengatur waktu ya, Bu ya, mengatur waktu efektifnya. Terus berbagi tugas dengan rekan wali kelas, terus guru piket, guru mapel yang akan masuk ke kelas juga ikut serta Ibu, Ya. supaya waktunya tidak terlalu termakan banyak. Jadi saya nggak terlalu lama meninggalkan kelas. Lalu cara untuk komitnya dengan pembiasaan mengajak warga sekolah, sama sebenarnya menyambung ya, Bu ya, mengajak warga sekolah untuk mengingatkan pembiasaan ini dan keyakinan pada diri saya untuk mencapai keberhasilan pembiasaan ini cukup pada skala 7,5. Oke, jadi tolak ukurnya nih dari rencana yang sudah Bu Mia jabarkan, kira-kira dikatakan berhasil itu rencana Bu Mia ini ketika apa, seperti apa gitu gambarannya? Tolak ukurnya ketika anak-anak bisa menaruh bekas makan dan minum di ke kantin atau di depan kelas. Jadi tidak ada lagi nih anak-anak yang menaruh bekas makan dan minum di laci meja atau di kelas. Oh, oke. Tuh. Itu tingkat keberhasilannya ya. Jadi sudah tidak ada lagi ditemukan piring-piring di kolong meja ya Bu Mia ya. Betul. Nah, kira-kira kapan nih Bu Mia mau mulai melakukan rencana aksinya? Maunya secepatnya, Bu. Insya Allah besok hari Jumat akan saya coba untuk mengingatkan mereka dan menyadarkan kebiasaan ini baik untuk mereka sendiri.
Oke, jadi mulai besok ya, Bu Mia sudah mulai Besok. menjalankan aksinya ini. Nah, rencananya berapa lama nih Bu Mia nih mau menjalankan rencana ini nih untuk melihat hasilnya tuh kira-kira dibutuhkan waktu yang berapa lama? Saya rasa akan dicoba selama 3 bulan ke depan, Ibu. Saya akan coba 3 bulan ke depan rencana-rencana ada rencana dua rencana saya. Lalu setelah kalau memang tidak berhasil, mungkin saya akan sharing kembali dengan Ibu Tami. Oke, nah komitmen nih yang terakhir nih saya mau nanya nih, Bu Mia kan sudah membuat rencana nih. Nah, apa sih komitmen dari Bu Mia sendiri terhadap rencana ini? Rencana yang sudah Bu Mia buat nih, apa sih komitmen dari Bu Mia? Komitmen saya sih menjadi pengingat mereka gitu untuk terbiasa melakukan pembiasaan agar membangun tanggung jawab seperti itu. Oke, jadi selalu reminder ya. Reminder Menjadi kepada pengingat. anak-anak ya, jadi pengingat. Oke, semoga berjalan lancar semua rencananya ya Bu Mia. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Tami. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, bagaimana nih sekarang nih perasaannya Bu Mia setelah kita melakukan percakapan pada sore hari ini? Luar biasa sekali Bu. Ternyata lega. Sharing hari ini berbuah hasil gitu Bu. Iya, ada hasilnya ya dari Iya. sharing kita sore hari ini. Ada lagi yang mau Bu Mia sampaikan tidak? Mungkin untuk hari ini cukup Bu. Nanti apabila ada perkembangan akan saya bagikan kembali dengan Bu Tami. Oke, semoga kita bisa terus sharing ya Bu Mia ya. Tetap semangat Bu Mia. Kita harus lebih aktif karena kan kita tahu ya sekarang pada pembelajaran abad 21 nih murid itu dituntut untuk memiliki kemampuan 4C kan Bu Mia, berpikir kritis, Betul. kolaborasi, komunikasi dan sebagainya itu. Jadi saya pingin mereka itu untuk bisa lebih berperan dalam proses pembelajaran. Jadi udah student center gitu, bukan teacher center lagi. Oke, berarti sebelumnya Bu Tami sudah melakukan itu ya. Sudah Bu Nah, Mia. nah, pada kesempatan sebelumnya dari skala 1 sampai 10 sudah berada di skala berapa? Kalau menurut saya kami sudah berada di skala 6,5 sampai skala 7 sih. Sudah lumayan sebenarnya Ibu ya. Hasil penerapan rencana Ibu kepada saya secara berkala ya Bu ya. Iya, baik Bu Mia. Ya, luar biasa Bu Tami. Tanpa disadari Ibu berbagi keluh kesah dengan menghasilkan solusi dari Ibu sendiri ya Bu ya. Iya, benar Bu Mia. Tanpa disadari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa menjalankan rencana hingga mencapai tujuan dan terus berkomitmen ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Mia. Baik, ada lagi kah hal yang ingin kita bicarakan? Alhamdulillah Bu Mia untuk saat ini sepertinya tidak ada lagi. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi yang mengganjal saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan Bu Mia. Baik, kalau begitu sampai bertemu di kesempatan lain ya Bu Tami. Sama-sama Bu Mia. Sampai ketemu lagi.